السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenikmatan Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ialah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik wal hidayah kepada hamba tadi untuk mengenali kebenaran, ma'rifatul haq, dan dia lebih mengutamakan al-haq daripada al-batil. Ma'rifatul haqqi minal batil wa itharuhu alaih. Kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ketika hamba itu bisa mengetahui kebenaran, mana yang hak mana yang batil, dan dia lebih mengutamakan al-haq daripada al-batil. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menegaskan bahwasanya al-kamalul insani, kesempurnaan seorang insan itu porosnya pada dua perkara. Yang pertama ialah ma'rifatul haq, mengetahui, mengenali kebenaran. Dan yang kedua wa itharuhu alaih, lebih mengedepankan al-haq daripada yang lainnya. Semakin seorang hamba itu, kaum muslimin rahimakumullah, mengenali kebenaran, mengetahui al-haq, bisa membedakan mana yang hak mana yang batil, dan semakin dia bisa lebih mengutamakannya atas yang lainnya, maka semakin sempurna keadaan dia, maka semakin sempurna martabat dia dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah al-haq yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'un wadih, perkara yang begitu gamblang, yang begitu jelas, dikenali, diketahui oleh siapapun yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas perkara yang putih terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia pasti akan binasa. Al-haq wadih, al-haq jelas gamblang, al-halal bayyin, al-haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Semua dijelaskan dalam Islam, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kewajiban kita sebagai seorang insan, terutama sebagai seorang muslim, ialah ma'rifatul haq minal batil. Yang pertama, kita harus
berupaya mengenali mana yang hak, mana yang batil dengan tafaqquh fiddin. Yang kedua, wajiban kita ialah itharuhu alaihi, lebih mengedepankan yang hak daripada yang batil, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Al-haq akbar min kulli syai'. Al-haq itu lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Dan ketika telah jelas pada kita sebuah kebenaran, kewajiban kita ialah at-tamassuk bihi, berpegang teguh dengannya, wal amalu bihi, mengamalkannya, wa ta'zimuhu, mengagungkannya, wa tahkimu ilaih, dan berhukum kepadanya. Semuanya dengan al-haq. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika muncul sebuah peristiwa, sebuah kejadian, ketika terjadi sebuah fitnah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat, terkadang al-haq tersamarkan atas sebagian pihak. Terkadang al-haq nggak dipahami, belum diketahui oleh sebagian pihak, dikarenakan tebalnya kabut fitnah, dikarenakan derasnya arus fitnah. Al-haq yang sesungguhnya gamblang, wadih, tersamarkan oleh sebagian pihak. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah al-haq yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, padanya ada cahaya, padanya ada nur. Al-Hakim dalam Mustadraknya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan dalam petikan kalamnya, fa inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya. Sesungguhnya di atas al-haq itu ada cahaya. Maka ketika terjadi kesamaran atas sebagian pihak tentang al-haq yang mulia ini, dikarenakan berbagai macam peristiwa dan kejadian, dikarenakan ragam fitnah, syubhat, syahwat, dikarenakan derasnya arus fitnah, dikarenakan tebalnya kabut fitnah, ketahuilah di sana seseorang insan, seseorang muslim, terutama seorang sunni, akan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil dengan nurul haq, dengan cahaya kebenaran. Di sana ada alamatun, beberapa tanda-tanda, beberapa indikasi-indikasi yang menunjukkan, yang menghantarkan kita kepada nurul haq, cahaya kebenaran. Sederas apapun fitnahnya, setebal apapun kabut-kabut fitnahnya, seseorang insan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika memperhatikan alamat ini, maka dia akan dengan mudah insyaallah taala menyibak kabut yang tebal tadi dan bisa mengenali al-haq dengan cahayanya. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama juga menyebutkan beberapa tanda, beberapa alamat yang dengan itu seorang akan dengan mudah mengenali al-haq di tengah-tengah derasnya fitnah. Yang pertama ialah al-khair lasyar. Al-haq itu kaum muslimin rahimakumullah selalu beriringan dengan kebaikan, selalu mengajarkan kebaikan dalam semua hal terkait dengan perkara akidah, perkara manhaj, perkara prinsip, perkara ideologi, perkara akhlak, perkara adab, perkara muamalah. Dalam semua hal al-haq selalu bergandengan dengan kebaikan, bukan dengan kejelekan, bukan dengan kejelekan. Maka lihat, ketika kita menjalin sesuatu, menapaki sesuatu, kalau itu membawa kita kepada kebaikan-kebaikan syar'i, akidah kita semakin sahih, semakin kuat, manhaj kita semakin kokoh, akhlak kita semakin mulia, adab kita semakin santun, muamalah semakin baik, amaliyah ibadah kita semakin semangat, semakin bagus, pertanda itu adalah al-haq. Maka
pegangi, amalkan, muliakan, agungkan, dakwahkan, jangan ragu. Tetapi ketika sesuatu yang kita tapaki tadi, yang kita pegangi tadi, ternyata sebaliknya membuat manhaj kita carut marut, membuat manhaj kita tidak jelas, membuat akidah kita goyah, membuat akhlaknya kita semakin lama semakin jelek, muamalah kita semakin buruk, semangat ibadah kita semakin menurun, semangat dakwah ilallah semakin berkurang, pertanda itu adalah al-batil. Jangan teruskan, jangan pegangi, tinggalkan. Walaupun banyak pihak memujinya, walaupun banyak pihak mengikutinya, tidak ada pada dia nurul haq, cahaya kebenaran. Yang ada adalah zulmatul batil, gelapnya kebatilan. Ini yang pertama, al-khair lasyar. Dikatakan al-haq, sekali al-haq yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan semua perkara yang terbaik. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bimbingan, memberikan hidayah kepada perkara yang aqwam. Al-aqwam tafsirkan oleh para ulama, al-aslah yang paling maslahat, al-a'dal yang paling adil, al-aswab yang benar. Al-haq pasti bermaslahat, pasti bermanfaat. Al-haq pasti adil, al-haq pasti benar, pasti baik. Tidak mungkin membawa pelakunya kepada perkara-perkara yang jelek. Ini yang pertama. Camkan baik-baik, evaluasi semua yang ada pada kita. Ketika kita menapaki sesuatu, cek ke arah kebaikan ataukah ke arah kejelekan. Ketika ke arah kebaikan itu kebenaran, pegangi. Ketika menuju ke arah kejelekan, tinggalkan, jauhi. Itu merupakan perkara yang batil. Jangan terpesona dengan fata morgana sekitarnya. Itu semuanya yang sementara. Ujungnya nanti adalah penyimpangan dan kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Ciri yang kedua ialah al-ittiba' la ta'assub. Al-haq itu barakallahu fikum, ciri-cirinya ketika membawa pelakunya untuk ittiba', mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti kebenaran Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf, mengikuti salafun saleh, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in pada pemahaman mereka, dan mengikuti para ulama ul-kibar pada masanya. Al-haq pasti bergandengan dengan ittiba', bukan ta'assub, fanatisme kepada seseorang, fanatisme kepada sebuah pendapat, fanatisme kepada sebuah kelompok atau komunitas atau yang lainnya. Tidak. Al-ittiba' la ta'assub, itu pasti. Maka lihat, ketika kita menapaki sesuatu, ternyata sesuatu yang kita pegangi ini membuat kita semakin semangat untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti al-haq, mengikuti pemahaman salaf, mengikuti para ulama kibar. Tidak ada pada jiwa kita asabiyah, fanatisme kepada seseorang atau kepada sebuah pemahaman dan pemikiran atau kepada yang lainnya. Itu al-haq, yakini. Tapi sebaliknya, ketika kita menapaki sesuatu, memegangi sesuatu, semakin kita pegangi, semakin mantap kita pegangi, semakin fanatik kepada fulan, kepada allan, baik dia seorang alim, seorang syekh, seorang dai, seorang ustaz, atau sebuah kelompok atau komunitas, atau sebuah ideologi yang bukan dari Islam yang benar, maka itu perkara yang batil. Perkara yang batil. Tidak mungkin al-haq itu mengajarkan atau membawa pemegangnya, pemeluknya kepada asabiyah. Ketika semakin fanatik kepada sefulan, hati-hati, itu al-batil. Jauhkan, tinggalkan. Semakin fanatik dengan sebuah gerombolan, sebuah komunitas, maka tinggalkan, jauhi. Itu al-batil.
Jangan terpesona dengan berbagai macam fata morgana atau sanjungan atau pujian atau jumlah atau banyak atau yang lain-lainnya. Al-ittiba' la ta'assub. Syiar Islam, syiar sunnah, syiar al-haq adalah al-ittiba'. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi kita Muhammad kepada kalian, maka ambil ia, dan apa yang dilarang daripadanya, tinggalkanlah ia. Abdul Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah dengan tegas menyatakan, syiaru ahli sunnah al-ittiba'. Syiarnya ahli sunnah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti al-haq, ittiba', dan meninggalkan segala sesuatu yang baru dalam perkara agama ini yang bid'ah, yang muhdatsah. Ittiba' bukan asabiyah. Ciri yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah ta'ala ialah di antara ciri-ciri untuk mengetahui nurul haq, cahaya kebenaran di tengah-tengah gelapnya fitnah, ialah al-ulfah. Al-ulfah ini merupakan ciri-ciri yang amat sangat mencolok. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, tidak mungkin bisa direkayasa. Sesuatu yang sifatnya alami, tidak mungkin dibohong-bohongi. Al-ulfah, kecondongan hati. Al-ulfah, kecondongan dia dalam bersahabat, dalam bermuamalah. Kepada siapa? Kepada siapa dia bermajlis? Dengan siapa dia bergabung? Siapa yang datang kepada dia? Siapa yang merespon dia? Siapa yang bahagia dengan keadaan dia? Siapa yang sedih dengan keadaan dia? Al-ulfah. Al-ulfah. Ketika kita menapaki sesuatu, memegangi sesuatu di masa-masa yang begitu samar dengan berbagai macam fitnah, lihat kemana ulfahnya. Lihat kemana ulfahnya. Kalau ternyata ini semua mendorong kita, mengajak kita selalu bersama dengan Ahlussunnah Salafiyin, selalu mengajak kita kepada para ulama rabbaniyin, selalu mengajak kita kepada majalisul ilmi, kepada orang-orang yang dikenal baik, itu al-haq. Pegangi, yang kuat, walaupun sedikit jumlahnya. Ketika yang merespon, yang bahagia, yang suka kita, ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, ahlus sunnah, salafiyin, ulama sunnah, itu al-haq. Pegangi, yang kuat. Tapi sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita menapaki sesuatu, memegangi sesuatu, ternyata yang bahagia itu adalah hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ashabul fitan, ashabul masyakil, orang yang dikenal selama ini orang-orang yang tidak beres, orang yang akhlaknya jelek, muamalahnya jelek, pemikirannya agak abu-abu dan segala macamnya, maka ketahuilah itu al-batil. Tinggalkan, jauhi sebelum Anda menyesal nanti. Jangan terpesona dengan jumlah yang banyak, dengan kalimat-kalimat yang membuat orang tergiur, pujian-pujian selangit, nggak ada manfaatnya. Ketika yang membenci, yang menjauh daripada dia, ahlus sunnah, salafiyin, menjauh daripada dia, itu tandanya itu perkara yang batil. Lihat kepada siapa kembalinya, dengan siapa bermajlis, kemana kecondongan hatinya, siapa yang merespon, siapa yang bersedih hati, siapa yang bergembira. Ini semuanya adalah ulfah. Dan ini perkara yang sifatnya alami. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam as-sahih, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arwah juga dalam sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanafar minha talaf. Arwah yang namanya arwah, roh itu adalah pasukan yang saling menyatu, yang saling mengenal akan iktilaf. Dia akan menyatu dan saling condong hatinya, saling lembut hatinya. Namun ketika dia saling mengenal, maka dia akan ikhtilaf. Diriwayatkan dari banyak salaf
dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Auza'i rahimahullah, Mu'ad bin Mu'ad al-Anbari rahimahullah, dan ulama salaf yang lainnya menyatakan, man satara anna bid'atahu la takhfa alaina ulfatuhu. Siapa saja yang bisa menyembunyikan dari kami penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, tidak mungkin dia menyembunyikan dari kami ulfahnya. Diriwayatkan dari sebagian salaf, Muhammad al-Mirlabi rahimahullah menyatakan, yatakatamu ahlul ahwa'i wal bid'ah kulla syai' illa suhbata wal ulfah. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang, akan berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada mereka. Satu yang tidak bisa, as-suhbat wal ulfah, persahabatan dia, pertemanan dia, dan kecondongan hatinya. Tidak bisa. Akan terbongkar, akan tersibar. Semua itu dengan berjalannya waktu, dengan konsep al-ulfah. Al-ulfah, larinya kemana? Oh, kepada ashabul masyakil. Perkara batu bukan perkara al-haq. Larinya kemana? Siapa yang berbahagia, yang suka cita, yang meresponnya hizbiyin. Itu bukan al-haq, itu al-batil. Tapi jangan pakai tapi. Itu semuanya bukan dalil, itu semuanya bukan hujjah. Tinggalkan sebelum Anda menyesal nanti. Al-haq itu pasti dan pasti akan membawa kita kepada ulfah yang benar, kembalinya kepada ahlul haq, kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin, kepada ulama sunnah, kepada majalisul ilmi, kepada perkara kebaikan, bukan kepada ashabul fitan, bukan kepada hizbiyin, bukan kepada ashabul masyakil. Jangan baik-baik. Al-ulfah, fa inna al-haqqi nura, al-haq itu di atasnya ada cahaya. Wadah, gamblang, jelas bagi orang yang bertaufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika terjadi berbagai macam fitnah, derasnya fitnah, tebalnya asap fitnah, di sana ada alamat, tanda-tanda yang begitu mencolok, yang begitu nampak, yang dengan itu kita akan bisa mengetahui ini al-haq, ini al-batil. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alamat yang terakhir yang mungkin disampaikan dalam kesempatan kali ini adalah al-istima' lal furqah. Al-haq itu senantiasa bergandengan dengan al-ijtima', persatuan di atas al-haq. Tidak akan memunculkan perpecahan, perseteruan, perselisihan. Itu pasti. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, Alkitab, Sunnah, jami'an, dalam keadaan engkau bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Al-haq itu pasti akan membawa persatuan. Semakin ditapaki semakin menyatu. Semuanya akan menyatu. Akidahnya akan satu, ibadahnya akan satu, dakwah itu akan satu, hatinya akan menyatu, akhlak, adab, muamalah, semua akan menyatu di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas bimbingan sunnah. Walaupun mungkin di awalnya membuat kehebohan, itu perkara yang sifatnya alami, sifatnya wajar. Al-haq itu akan mengklasifikasi, hadza ahlul khair, ini orang yang baik, hadza ahlul syarr, ini orang yang jahat, orang yang jelek, hadza saleh, hadza fasik, hadza sunni, hadza hizbi. Itu jelas. Itu jelas. Disebutkan dalam hadis, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farraqa bainan nas, akan memisah-misah antar umat manusia. Yakni dengan beliau semua akan jelas. Ini musyrik, ini muwahhid, ini kafir, ini mukmin, ini sunni, ini hizbi, ini saleh, ini fasik, ini baik, ini jelek, dengan bimbingan sunnah. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Tapi ingat, ujungnya nanti kebaikan, ujungnya nanti persatuan, ujungnya nanti kemaslahatan.
Semua akan bersatu, semua akan menyatu di atas bimbingan sunnah, akidah, ibadah, dakwah, akhlak, adab, muamalah, semuanya akan menyatu di atas sunnah. Tidak akan ada yang namanya perseteruan dengan tanpa hujah. Tidak bakal ada yang namanya barakallahu fikum perpecahan dan yang lain-lainnya dengan tanpa hujah. Tidak ada. Maka cermati ini. Al-batil juga memiliki tabiat yang sama. Ketika awal mula muncul, membuat kehebohan. Heboh, perkara baru, perkara yang aneh, tidak ada sebelumnya. Sama dengan yang al-haq. Tapi bedanya, al-batil ini, kaum muslimin rahimakumullah, semakin kesana, semakin ditapaki, semakin membuat perpecahan, semakin membuat permusuhan, semakin membuat perselisihan dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Syekhul Islam rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-Istiqamah, as-sunnatu makrunatun bil jamaah fayuqal ahlus sunnati wal jamaah, fakama anal bid'ata makrunatun bil furqah fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sunnah ini, al-haq ini pasti bergandengan dengan al-jamaah, persatuan. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang di atas sunnah dan orang-orang yang bersatu di atasnya. Sebagaimana dikatakan bid'ah itu selalu bergandengan dengan perpecahan. Makanya dikatakan ahlul bid'ati wal furqah, orang-orang yang di atas bid'ah penyimpangan, maka ujungnya membuat perpecahan. Dan yang menyebabkan ahlus sunnah bersatu dikarenakan mereka dalam berislam, dalam beragama ini menggunakan sumber yang sama, sumber yang satu, Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, sehingga akan bersatu, pasti akan bersatu, menyatu, semua akan indah. Sementara al-batil, mereka berpegangan kepada ra'yu individu, pendapat individu, berpegangan kepada hawa nafsu, berpegangan kepada ideologi yang menyimpang, yang sesat, akhirnya saling berpecah belah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan baik-baik alamat ini tadi, akan sangat bermanfaat barakallahu fikum ketika terjadi sebuah fitnah yang cukup besar, yang cukup samar bagi pihak-pihak yang memang tersamarkan atas dia al-haq. Kenali al-haq dan cahayanya dengan alamat-alamat tersebut, dan jangan lupa senantiasa memohon taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberi petunjuk untuk mengetahui al-haq, diberi petunjuk untuk bisa menapaki al-haq, diberi petunjuk untuk mengetahui cahaya al-haq di tengah-tengah derasnya arus fitnah. Itu perkara yang pasti. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga diberi taufik dan hidayah kepada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menapaki al-haq dengan jelas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat yang begitu besar, ma'rifatul haqqi minal batil, mengenali mana hak mana yang batil, dan anugerah yang lebih besar lagi ialah itharuhu alaihi, lebih mengutamakan al-haq daripada al-batil. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.